Definisi sewa ekonomi. Secara umum, sewa ekonomi dapat diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan berbagai faktor produksi lainnya yang secara jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Secara lain, sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang dapat mungkin dilakukan. Tanah dan sewa ekonomi. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlah tidak dapat ditambah atau dikurangi. Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki mutu dari tanah yang tersedia. Sebagai akibat dari sifat penawaran tanah, di dalam analisis ekonomi, kurva penawaran tanah bersifat tidak elastis sempurna. Kurva penentuan sewa tanah. Kurva penentuan sewa tanah atau SS menggambarkan penawaran tanah dan penawaran tersebut bersifat tidak elastis sempurna karena penawaran tanah tidak dapat ditambah atau dikurangi. Oleh karena sifat penawaran tanah yang seperti itu, besarnya sewa tanah tergantung sepenuhnya kepada permintaan atas tanah tersebut. Pada kurvanya dapat ditampilkan sebagai berikut. Pada kurva tersebut dijelaskan bahwa pada mulanya harga barang tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Berdasarkan kepada produksi yang harus dicapai pada harga tersebut, keinginan petani untuk menggunakan tanah atau seperti yang ditunjukkan oleh kurva D0, maka sewa tanah mencapai R0. Misalkan permintaan dari luar negeri yang bertambah besar, harga jagung mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Lebih banyak orang ingin menanam jagung, maka permintaan ke tanah bergeser menjadi D1. Sebagai akibatnya, sewa tanah naik dari R0 menjadi R1. Namun sebaliknya, yaitu harga jagung sangat merosot. Permintaan atas tanah untuk dapat ditanami jagung akan merosot juga. Katakanlah permintaan terhadap tanah menurun dari D0 menjadi D2. Akibatnya sewa tanah akan turun dari R0 menjadi R2. Dipandang dari sudut penawarannya, tanah merupakan satu-satunya faktor produksi yang tidak dapat berubah penawarannya, tidak seperti harta tetap lainnya, seperti rumah, bangunan, perkantoran, dan lain-lain. Harga sewa tanah tidak dapat melakukan peranan yang sama seperti harga faktor produksi yang lainnya. Telah ditunjukkan dengan kurva penentuan sewa tanah yang dalam uraiannya. Berapapun besarnya perubahan sewa tanah yang berlaku, jumlah penawaran tanah tidak akan bertambah atau berkurang. Hal tersebut menyebabkan para ahli ekonomi menganggap bahwa sewa tanah sebagai suatu surplus. Maksudnya, sewa tanah bukanlah suatu pembayaran untuk menjamin agar tanah dapat digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Sewa ekonomi diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Pendapatan pindahan atau transfer earnings adalah bagian dari pendapatan yang dibayar kepada sesuatu faktor produksi yang digunakan untuk mencegah faktor produksi tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi lain. Berdasarkan pengertian yang telah disempurnakan, sewa ekonomi dinikmati juga oleh faktor produksi lainnya di mana jumlah penawarannya akan mengalami kenaikan jika harganya juga naik. Kurva DD sama dengan MRP dan SS berturut-turut menggambarkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari kurva di atas dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja sebelum L di antara O dan L akan bersedia dan menerima upah yang besarnya lebih kecil dibandingkan dengan W. Dengan demikian, semakin mendekati titik O kedudukan dari tenaga kerja itu, maka akan semakin rendah pula besar upah yang diminta oleh mereka. Selanjutnya, produktivitas modal. Peranan modal dalam perekonomian. Dalam perekonomian, kegiatan memproduksi memerlukan barang modal. Pada perekonomian modern, perusahaan-perusahaan terus berusaha memperbaiki teknik memproduksinya, supaya tetap dan dapat mempertahankan daya persaingannya dan menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk menjamin agar teknik memproduksinya tetap mengalami kemajuan dan tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, investasi atau penanaman modal harus selalu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Untuk penanaman modal, para pengusaha harus memerlukan dana. Dana bersumber dari tabungan perusahaan dan bisa juga meminjam dari pihak lain. Permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung produktivitas dari dana modal tersebut. Produktivitas modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto dan dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang ditanamkan. Produktivitas modal dinamakan dengan tingkat pengembalian modal. Cara menentukan tingkat pengembalian modal dengan cara nilai investasi sama dengan X1 per dalam kurung 1 tambah R ditambah X2 per dalam kurung 1 tambah R kuadrat ditambah X3 per 1 tambah R pangkat 3 dan seterusnya, di mana nilai investasi menunjukkan besarnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan suatu barang modal tertentu. Dengan keterangan X1, X2, dan seterusnya adalah pendapatan bersih, yaitu hasil penjualan pada tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga setelah dikurangi oleh biaya produksi dan operasi perusahaan tersebut di dalam tahun-tahun yang bersamaan.
N adalah umur ekonomi barang modal, A adalah nilai barang modal pada akhir tahun N, sedangkan L adalah tingkat pengembalian modal perusahaan. Di tingkat pengembalian modal yang beragam, sehingga para pengusaha cenderung memilih proyek dengan tingkat pengembalian modal tinggi sebagai prioritas utama. Setelah melaksanakan proyek tersebut, baru mereka akan mengembangkan proyek dengan tingkat pengembalian modal yang lebih rendah. Contohnya, grafik permintaan ke atas dana modal adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 17.3 di samping. Kurva DM menggambarkan permintaan ke atas dana modal. Kurva tersebut menunjukkan kaitan di antara tingkat pengembalian modal dengan setiap unit tambahan barang modal yang dilakukan. Perusahaan akan meminta dana modal sesuai dengan suku bunga ekonomi. Contohnya pada suku bunga 10%, investasi di bawah tingkat pengembalian modal 10% tidak menguntungkan karena tidak dapat menutupi biaya bunga. Jadi pada suku bunga 10%, usaha akan fokus pada proyek dengan tingkat pengembalian modal setidaknya sama dengan suku bunga. Misalnya pada suku bunga 6%, investasi lebih banyak dilakukan mencapai I1 dibandingkan dengan suku bunga 10% yang memiliki investasi I0. Di dalam perekonomian, masyarakat akan menyisihkan sedikit penghasilannya untuk tabungan. Tabungan ini memiliki banyak tujuan, salah satunya untuk membiayai pengeluaran saat sudah pensiun. Nah, hubungan antara suku bunga dan tabungan masyarakat ini memiliki dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan Keynes. Pandangan klasik atau pandangan tradisional menyatakan bahwa tabungan masyarakat tergantung dengan suku bunga. Jadi, semakin besar suku bunga, semakin besar pula tabungan yang akan disisihkan oleh masyarakat. Sementara pandangan kedua, yaitu pandangan Keynes atau pandangan modern, menyatakan bahwa tabungan masyarakat tergantung dengan pendapatan nasional. Jadi, semakin besar pendapatan nasional, semakin besar pula tabungan yang akan disisihkan oleh masyarakat. Menurut pandangan klasik dalam ekonomi, penentuan suku bunga didasarkan pada mekanisme pasar bebas di mana kekuatan penawaran dan permintaan berperan. Pandangan klasik menganggap bahwa pasar akan mencapai keseimbangan sendiri dan suku bunga akan menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan antara tabungan dan investasi. Menurut pandangan klasik, terdapat hubungan antara tingkat suku bunga, tabungan, dan investasi. Suku bunga yang rendah akan mendorong orang untuk menghemat lebih sedikit atau tabungan rendah, karena keberlanjutan investasi menjadi lebih menarik. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menghemat lebih banyak atau tabungan tinggi, karena investasi menjadi kurang menarik. Menurut pandangan Keynes dalam ekonomi, penentuan suku bunga didasarkan pada faktor-faktor yang lebih kompleks daripada mekanisme pasar bebas yang dianggap oleh pandangan klasik. Keynes mengemukakan bahwa suku bunga ditentukan oleh kebijakan moneter pemerintah dan interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Keynes menekankan peran penting dari permintaan efektif dalam menentukan tingkat output dan tingkat kesempatan kerja dalam perekonomian. Dalam pandangannya, suku bunga berfungsi sebagai instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat permintaan efektif. Menurut Keynes, jika perekonomian mengalami kelebihan tabungan atau kekurangan permintaan agregat, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga dan mendorong investasi yang lebih tinggi serta konsumsi yang lebih tinggi. Di dalam perekonomian terdapat beberapa suku bunga, dan bank mengenakan suku bunga yang berbeda kepada nasabah-nasabahnya, yang dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut ini. Yang pertama, perbedaan risiko. Salah satu penentuan bank dalam menentukan suku bunga adalah risikonya. Sebuah perusahaan sudah lama dan memiliki tingkat risiko yang rendah, bank akan berani mengeluarkan suku bunga yang kecil. Sedangkan sebuah perusahaan yang masih memulai merintis dan masih tinggi tingkat risikonya, bank akan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, jangka waktu pinjaman. Ketika sebuah perusahaan meminjam uang kepada bank untuk waktu yang cukup lama, maka suku bunganya akan cukup tinggi dikarenakan risiko yang ditanggung sebuah perusahaan akan semakin besar dikarenakan lamanya waktu pinjaman dari perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah biaya administrasi pinjaman. Sebagai contoh, 10 juta akan menelan biaya suku bunga yang cukup tinggi dibandingkan pinjaman yang 100 juta. Dengan demikian, berdasarkan kepada pertimbangan biaya administrasi, pinjaman yang relatif kecil jumlahnya akan membayar suku bunga yang lebih tinggi. Suku bunga nominal dan bunga real. Di dalam meminjamkan uang, pemilik modal bukan saja harus memperhatikan suku bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi atau presentasi tahunan kenaikan harga-harga yang berlaku. Apabila tingkat inflasi adalah lebih tinggi dari suku bunga, pemilik modal akan mengalami kerugian dalam meminjamkan uangnya, karena modal ditambah bunganya. Nilai realnya adalah nilai lebih rendah dari nilai real modal sebelum dibungakan.
Karena kenaikan harga-harga merupakan keadaan yang sering berlaku di setiap perekonomian. Di dalam membicarakan mengenai suku bunga, perlulah dibedakan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Sumber keuntungan ekonomi, keahlian kewirausahawan. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawan yang disediakan oleh para pengusaha. Keahlian keusahawan tersebut akan digunakan para pengusaha dalam membuat keputusan-keputusan berikut. Yang pertama, menentukan barang apa yang perlu diproduksikan dan dijual ke pasar dan berapa banyaknya. Yang kedua, menentukan cara memproduksi terbaik dan kombinasi faktor-faktor produksi yang paling efisien dalam memproduksi barang tersebut. Keuntungan adalah pembayaran terhadap resiko. Para pengusaha bisa membuat ramalan seperti apakah produksinya harus ditambah atau dikurangi, kemudian menentukan strategi. Namun ramalan tersebut belum tentu tepat. Jika ramalannya salah, maka pengusaha rugi. Jika tepat, maka pengusaha untung. Maka ditinjau dari sudut resiko yang dihadapi oleh setiap jenis usaha, keuntungan dipandang sebagai pembayaran untuk menghadapi resiko. Pembayaran untuk kegiatan inovasi. Kegiatan perusahaan untuk melakukan inovasi yaitu mengadakan pembaruan dalam manajemen, pemasaran, dan teknik memproduksi memegang peranan penting di dalam menjamin kesuksesan usaha tersebut. Dengan melakukan inovasi, teknik memproduksi yang baru dapat diperkenalkan, mutu produksi dapat diperbaiki, biaya produksi diturunkan lebih lanjut, dan barang baru diperkenalkan. Langkah-langkah seperti itu di satu pihak dapat menaikkan hasil penjualan dan di lain pihak menurunkan biaya per unit produksi. Kedua perubahan ini menaikkan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, keuntungan dapat pula dipandang sebagai pembayaran ke atas kegiatan inovasi. Sebagai akibat kekuasaan monopoli, dari analisis berbagai pasar dapat disimpulkan bahwa di dalam perekonomian terdapat perusahaan-perusahaan yang dapat menghalangi kemasukan perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar. Sebagai akibatnya, untuk beberapa barang tertentu hanya terdapat beberapa perusahaan atau ia terdiri dari satu perusahaan saja. Terdapatnya kemungkinan untuk membatasi persaingan ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang melebihi normal di dalam jangka panjang. Keadaan ini dicapai oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan membatasi produksi dan menjamin agar tingkat harga adalah melebihi biaya rata-rata.